Pertempuran melalui langit atau Battle Trough in the Heaven. Season 1, Episode ke-1, Monumen Pengujian Bakat Keluarga Xiao. Dou Zili 1, Tahap ketiga. Menghadapi monumen ujian ajaib karena menampilkan 5 kata besar yang menyakitkan, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung membentuk senyuman kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya yang sedikit tajam menusuk jauh ke dalam telapak tangannya, membawa saat-saat kesakitan yang singkat. Xiao Yan, Dou Zili, tahap ketiga. Ranking rendah. Di samping monumen pengujian ajaib, seorang pria parubaya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria parubaya selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun mulai membuat keributan, mengejeknya. Tahap ketiga. Seperti yang diharapkan. Jenius ini sekali lagi mundur selangkah. Petik 2. Aish, sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini pasti sudah diusir dari klan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada hal seperti melarikan diri dari rumah klan. Petik 2. Bagaimana mungkin seorang jenius terkenal dari Wu Tan Heng Heng jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Petik 2. Ejekan dan tawa yang ditujukan padanya datang dari segala arah dan bergema di telinga pemuda yang tak bergerak, seolah menusuk jantungnya. Dia tidak bisa menahan nafas dengan berat. Dia mengangkat kepalanya untuk menampakkan wajah yang lembut dan tidak dewasa, mata hitam legam melirik orang-orang seusianya yang juga mengejeknya. Bibirnya, yang sebelumnya penuh dengan ejekan terhadap diri sendiri, berubah menjadi penuh dengan kepahitan. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau karena 3 tahun lalu mereka tersenyum dengan rendah hati untuk memberi selamat, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Sambil tersenyum pahit, Xiao Yan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Sosoknya yang kesepian sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, Xiao Mei mendengar suara pemuji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke panggung, gumaman dan diskusi menjadi tenang dan setiap pasang mata yang berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun. Meski kecantikannya tidak segera terlihat, wajah kekanak-kanakannya yang kecil dikombinasikan dengan kepolosannya menarik perhatian penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya di atas monumen batu hitam itu. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu menutup matanya, monumen itu bersinar terang sekali lagi. Dou Zili, tahap ke-7. Xiao Mei, Dou Zili, tahap ke-7. Ranking tinggi. Petik 2. Ya, mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Cek, tahap 7 Dou Zili. Mengesankan sekali. Kalau begini, dalam 3 tahun dia akan dinamai Dou Ze 3 sejati. Petik 2. Dia sangat cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian dengan suara bulat dari kerumunan, senyum gadis itu menjadi lebih lebar. Kesombongan, godaan yang tidak bisa ditahan oleh begitu banyak gadis. Saat mengobrol dengan sesama anggota saudara perempuannya, pandangannya berkelok-kelok melalui orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok kesepian jauh dari mereka. Mengerutkan alisnya untuk beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan mendekat. Di antara mereka berdua sudah ada celah besar. Melihat kinerja Xiao Yan beberapa tahun terakhir ini, pada saat upacara kedewasaan datang, dia hanya bisa ditempatkan di peringkat anggota klan tingkat bawah. Dia, bagaimanapun, dengan kecerdasannya, akan menjadi petarung klan yang sangat penting dan terpelihara dengan baik. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Desahan yang tidak bisa dijelaskan muncul dari dirinya. Xiao Mei mengingat kembali pemuda dari 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 tahun ia mulai berlatih, dan pada usia 10 tahun ia mencapai tahap ke-9 Dou Zili. Pada usia 11 ia memecahkan penghalang Dou Zili tahap 10 dan berhasil memadatkan Dou Ziki Zu 4-nya. Dia menjadi Dou Ze termuda di klannya sejak 100 tahun terakhir. Pada saat itu, kepercayaan diri serta kekuatannya yang tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentunya termasuk Xiao Mei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun lalu,
Anak muda jenius yang ketenarannya mencapai puncak mutlak ini, menerima apa yang mungkin bisa menjadi pukulan paling kejam. Kerja keras yang dia lakukan untuk mengumpulkan dan memadatkan Douzi Kizu selama 10 tahun terakhir telah, hanya dalam satu malam, lenyap menjadi ketiadaan. Semua Douzili di tubuhnya perlahan menghilang seiring waktu dan sebaliknya, rasa kasihan padanya tumbuh. Akibat kehilangan Douzilinya, kekuatan fisiknya pun menurun. Dari posisi jenius, dalam satu malam dia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat para pemuda kehilangan keinginannya untuk melanjutkan latihan. Rasa hormat yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan cemoohan. Berdiri begitu tinggi, dan jatuh ke bawah, jenis kejatuhan ini mungkin tidak akan pernah bisa dia pulihkan. Selanjutnya, Xiao Sun Er. Di antara keributan itu, suara pemuji terdengar lagi. Setelah penyebutan nama yang sangat bereputasi ini, sekelompok orang segera terdiam. Setiap tatapan mata berubah. Yang menjadi pusat perhatian adalah seorang gadis remaja berpakaian ungu, dengan anggun berdiri di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan bersih sama sekali tidak terpengaruh oleh banyak tatapan dari kerumunan. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekarnya bunga teratai. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki aura wanita yang berbudi luhur. Sulit membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan bangsanya begitu dia dewasa. Gadis berpakaian ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas berada beberapa liga di atas. Tidak heran penonton akan melakukan tindakan seperti ini. Mengambil langkah kecil dan anggun, gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan lengan ungu bercampur dengan benang hitam dan emas jatuh dari lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan seputih salju yang halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam kesunyian, monumen bersinar sekali lagi. Douzili, tahap ke-9. Ranking, tinggi. Petik 2. Melihat kata-kata di monumen itu, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Petik 2, Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, sungguh menakutkan. Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikit pun keraguan, oleh Nona Sun Er. Setelah keheningan, beberapa remaja tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul, mata mereka penuh rasa hormat dan kagum. Douzili sangat penting untuk menjadi Douze. Douzili dibagi menjadi 10 tahap yang berbeda, dan ketika tubuh memperoleh 10 tahap Douzili, tubuh dapat memadatkan Douzi Kizu dengan lebih baik, menjadi Douze yang dihormati. Di tengah kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil di monumen, pemuji parubaya yang biasanya acuh tak acuh tersenyum, menghadapinya dan memberi selamat padanya. Nona Sun Er, setengah tahun kemudian, kamu harus bisa memadatkan Douki Zizu 5. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi Douze pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu menganggukkan kepalanya dengan ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah perhatian kerumunan, perlahan berjalan ke pemuda yang tertindas di belakang kelompok. Kakak Xiao Yan. Di sisi pemuda, gadis remaja itu berhenti. Dia menghadapi Xiao Yan dan membungkuk dengan hormat. Wajah cantik dan lembutnya menunjukkan senyuman elegan yang akan membuat para gadis di sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang saya miliki sekarang agar Anda memanggil saya seperti itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap mutiara bercahaya klan dan berkata dengan pahit. Dia, setelah patah hati untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiao Yan, kamu pernah berkata kepada Sun Er 6 sebelumnya, untuk melakukan apapun, seseorang harus bisa melepaskannya terlebih dahulu. Seseorang hanya benar-benar bebas ketika dia bisa mengambil dan melepaskan dengan mudah. 7. Xiao Sun Er berkata lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar gratis. Saya hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihat saya sekarang, apakah saya terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku sejak awal. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri, berkata tanpa perasaan. Menghadapi suasana hati Xiao Yan yang muram, alis halus Xiao Sun Er berkerut sedikit, dan dia berkata dengan serius, saudaraku Xiao Yan,
Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Sun Er dengan jujur percaya bahwa kamu akan berdiri lagi dan merebut kembali kejayaanmu yang hilang dan hormat. Dia berhenti sejenak, wajahnya yang putih lembut memerah sedikit. Dulu, ada banyak orang yang tertarik padamu. Haha, mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa dengan canggung tapi tidak mengatakan apapun. Orang lain akan terpengaruh olehnya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau mood. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadapi punggung pemuda yang kesepian, dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum mengejarnya dan berjalan berdampingan dengannya. Sementara itu, dari belakang terdengar peluit serigala cemburu. Episode 2. Benua Doki. Bulan seperti lempengan perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiaoyan berbaring di atas rumput dan di mulutnya ada seutas rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan rasa pahit menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangan putihnya dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Aish, memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiaoyan menghela nafas ringan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya. Dia tampak linglung. Sudah 15 tahun, ya. Suara lembut yang tiba-tiba keluar dari remaja muda itu tanpa peringatan apapun. Dalam benak Xiaoyan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya bukan dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru tua yang disebut bumi. Adapun misteri yang tidak bisa dijelaskan mengapa dia ada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan-lahan menyadari, dia melewati sisi lain. Seiring bertambahnya usia, dia perlahan mulai memahami sedikit demi sedikit benua ini. Benua ini disebut benua Doki. Di benua itu, tidak ada banyak kisah tentang pengguna sihir dan efeknya, melainkan Doki adalah bintang utamanya. Di sebidang besar tanah ini, pelatihan Doki telah menjadi hal yang biasa setelah kerja keras dari banyak individu yang terus berlatih melampaui generasi, memperluas pengetahuan seputar Doki hingga ke puncak. Doki dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan oleh karena itu, Doki sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah level di Doki terus meningkat, begitu pula jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doki di benua Doki dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda, Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lagi menjadi peringkat pemula, menengah, dan tinggi. Teknik Doki yang Anda pelajari juga menentukan seberapa kuat Anda nantinya. Misalnya, jika seseorang berlatih teknik peringkat menengah kelas Xuan, dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang berlatih teknik peringkat tinggi kelas Huang. Di benua Doki, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami Anda. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia berlatih teknik peringkat tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan master tempur kelas Huang. Berikutnya adalah level teknik. Jika 2 orang dengan kekuatan bawaan yang sama bertempur, orang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Doji 1. Doji adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengendalikan Doki dan di tanah Doki, Doji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Doki di benua berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi Doji berbeda.
Hampir setiap orang memulai dengan kelas Huang Doji. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan kontrol lebih lanjut, Anda harus bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Doki. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang sebelumnya ditinggalkan orang lain, atau mereka yang memiliki keterampilan doji yang sesuai. Untuk orang-orang ini, level pertarungan mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dengan mengandalkan 3 aspek ini, Anda bisa menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Secara keseluruhan, jika Anda berhasil mempelajari teknik doki tingkat tinggi, manfaatnya di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik doki tingkat tinggi sangat sulit didapat sebagai orang biasa. Yang terbuka untuk umum adalah teknik kelas Huang normal. Untuk klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, di klan Xiaoyan, teknik level tertinggi mereka hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan, Lion Wind Trike. Itu adalah teknik peringkat medium kelas Xuan gaya angin. Di atas kelas Xuan adalah kelas D, tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi seperti negara yang kuat. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu tidak muncul sekalipun. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, orang biasa yang mencoba mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Namun, tidak ada yang mutlak. Di dunia doki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut sebagai tak terkalahkan. Mereka menyatukan jiwa mereka dengan hewan liar dan menjadi barbar. Di selatan, ada klan roh binatang kelas tinggi yang cerdas dan berbakat, dan bahkan orang-orang dunia bawah yang aneh dan terkenal. Karena luasnya benua, pasti ada kasus sosok tak bernama yang, secara kebetulan, terjadi karena keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin, ada orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di negeri Doki, ada satu kalimat terkenal, jika Anda terjebak dalam selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun kalimat ini tidak salah, dalam ribuan tahun sejarah di benua ini, tidak banyak cerita tentang orang yang menjadi kuat secara kebetulan. Akibatnya, setiap hari, ada banyak sekali orang yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi hanya kembali dengan patah pinggul atau kaki. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan keajaiban. Untuk mengakses lemari besi teknik rahasia Doki, Anda setidaknya harus menjadi doze penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Bagi Xiaoyan, rasanya begitu jauh. Pu Xiaoyan memuntahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah maniak. Dia menghadap ke langit dan berteriak, sialan. Bagaimana saya bisa dimainkan untuk orang bodoh seperti ini? Petik 2. Dalam kehidupan masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran, dan kecantikan sepertinya berjalan paralel dengan hidupnya, tidak pernah berpotongan dengannya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena rangkaian pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Harus diketahui bahwa di benua Doki, semangat Anda ditentukan sejak lahir. Mungkin, seiring bertambahnya usia, itu akan sedikit menguat, tetapi tidak ada teknik yang diketahui untuk melatih semangat Anda menjadi lebih kuat. Semangat kuat Xiaoyan yang memberinya bakat, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Untuk orang biasa, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi jenius, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang mewah. Untuk orang biasa seperti Xiaoyan, ketika dia mulai melatih do zikinya, godaan untuk bisa naik ke ketenaran akan menjadi tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa tumbuh lebih besar dengan label jeniusnya. Sayangnya, pada usia 11, labelnya dicuri darinya dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak sekuat tenaga untuk beberapa saat,
Xiao Yan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli seberapa marah dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan getir menggelengkan kepalanya, Xiao Yan merasa sedih. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya tumbuh seiring bertambahnya usia, seperti yang diharapkan. Daya serap Dou Ziqi-nya juga sangat cepat. Itu lebih cepat dari petarung terkuat beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiao Yan adalah seorang jenius alami, tetapi semua Dou Ziqi yang dia serap tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya terpukul dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiao Yan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya juga ada beberapa tanda. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan almarhum ibunya kepadanya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 tahun dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih memakainya. Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiao Yan sangat menghargainya. Dia menggosok cincin itu dan berkata dengan getir, "Beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu, ya." Menghela nafas dalam-dalam, Xiao Yan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, "Ayah, mengapa kamu datang?" Meskipun Dou Ziqi-nya hanya tahap ketiga, kesadaran spiritualnya mirip dengan Dou Ze bintang 5, bahkan mungkin lebih baik. Saat memikirkan ibunya, dia tiba-tiba merasakan gangguan dari hutan. Yan R3. Ini sudah sangat larut. Kenapa kamu masih di sini? Dari dalam gugusan pohon, setelah beberapa saat hening, sebuah suara lembut terdengar. Pepohonan bergetar sedikit dan seorang pria paruh baya melompat keluar dengan wajah tersenyum lebar. Matanya terpaku pada putranya di bawah sinar bulan. Pria paruh baya itu mengenakan tunik abu-abu yang tampak mahal. Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkan itu. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiao Yan, seorang bintang 5 Dousi, Xiao Zhan. "Ayah, kenapa kamu belum kembali untuk beristirahat?" Menghadapi pria paruh baya itu, senyum Xiao Yan menebal. Meskipun dia memiliki ingatan lain, ketika dia lahir, orang di depannya memperlakukannya dengan cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi malah tumbuh. Ini menusuk hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengenalinya sebagai ayahnya. "Yan Er, apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi sore ini?" Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi. "Haha, apa yang harus dipikirkan? Itu sesuai dengan harapan saya." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Melihat wajah lembut Xiao Yan, Xiao Zhan menghela nafas. Mereka berdua terdiam beberapa saat, sebelum Xiao Zhan berkata, "Yan Er, kamu sekarang 15 tahun, bukan?" "Ya, ayah. Hanya 1 tahun lagi, dan kamu harus menghadiri upacara kedewasaan," kata Xiao Zhan. "Ya, ayah. Tinggal 1 tahun lagi." Tinju Xiao Yan mengepal beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa arti upacara kedewasaan. Setelah upacara selesai, untuk Xiao Yan yang tidak berlatih, dia akan tunduk pada kriteria mencari teknik doki. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain dari klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai Dou Ze pada usia 25 tahun, klan itu akan menyerang mereka. "Maaf, Yan Er. Jika Anda tidak mencapai tahap Dou Ziqi 7 tahun depan, saya tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Anda, tidak peduli seberapa besar keinginan saya. Di klan ini, saya bukan satu-satunya pembuat keputusan. Ada juga para kakek tua menungguku untuk membuat kesalahan." Melihat Xiao Yan yang damai, Xiao Zhan bersuara dengan rasa bersalah. "Ayah, saya akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, saya pasti akan mencapai tahap ke-7 Dou Ziqi."
Xiao Yan meyakinkan ayahnya. 4 tahap dalam 1 tahun. Ah, jika itu adalah aku dari sebelumnya, mungkin itu mungkin, tapi sekarang, aku mungkin tidak memiliki banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri pahit tentang hal itu. Mengetahui sepenuhnya posisi Xiao Yan, Xiao Zhan hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa 4 tahap Do Ziki dalam setahun sangat sulit. Dia dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan, dan tersenyum, berkata, ini sudah cukup larut, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok, klan kedatangan tamu dan kamu tidak boleh melewatkan upacaranya. Petik 2. Tamu. WHO. Xiao Yan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Kamu akan tahu besok. Xiao Zhan mengedipkan mata pada Xiao Yan yang gelisah, pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Saya akan bekerja sangat keras. Xiao Yan mengusap cincin sederhana sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan menyala. Berkedip, Xiao Yan menyadari itu bukan manusia. Janganlah lupa tinggalkan jejak, like, komentar dan subrek. Battle Through the Heavens episode 3, kedatangan tamu keluarga Xiao. Seorang pria muda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya naik dan turun dengan damai dengan ritme nafasnya. Semuanya hanya begitu alami. Dengan setiap tarikan napasnya, aliran putih pucat dari apa yang tampak seperti udara mengalir ke hidung dan mulut pemuda itu, masuk ke tubuhnya dan membentuknya kembali. Saat pemuda itu sedang bermeditasi, kilauan aneh namun redup muncul sesaat pada cincin hitam polos yang dia kenakan di jarinya. Pemuda itu perlahan menghela nafas dan membuka matanya, berkedip. Sebuah cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya. Itu adalah Doki yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha keras untuk mendapatkan Doki itu, tapi, ya ampun, itu menghilang lagi. Tidak, tolong jangan. Pemuda itu berusaha mati-matian untuk menjaga agar Doki yang menghilang tidak menyelinap pergi tetapi tidak berhasil. Saat potongan terakhir Doki meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi marah dan putus asa dan suaranya naik karena marah. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat mengepalkan dan melepaskannya. Akhirnya, wajahnya berubah dari amarah yang ekstrim menjadi seringai paksa. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Dengan letih, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang kaku. Dengan hanya Doki dari tahap ketiga, hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamarnya yang sederhana, suara keriput tua terdengar di luar pintunya. Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiran Anda di aula. Pemuda itu adalah putra ketiga dari kepala klan, Xiao Yan. Di atasnya ada 2 saudara laki-laki, tetapi mereka telah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Hanya di akhir tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan, kedua bersaudara itu sangat baik kepada adik laki-laki mereka, Xiao Yan, bahkan ketika dia jatuh dari seorang jenius menjadi sepotong sampah. Kedatangan. Xiao Yan mengganti pakaiannya dan keluar. Di luar kamarnya ada seorang tetua berjubah hijau. Ayo pergi. Melihat wajah segar pemuda itu, tetua itu menganggukkan kepalanya. Tapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan penyesalan. Jika tuan muda memiliki bakat sebelumnya, dia mungkin akan menjadi doze yang hebat, sungguh sia-sia.
Orang tua dan pemuda itu menyeberangi halaman belakang dan akhirnya tiba dengan sungguh-sungguh di aula penyambutan. Setelah mengetuk dengan sopan, keduanya dengan lembut masuk. Aula itu cukup besar, tetapi sudah ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula ada Xiao Zhan dan 3 tetua tanpa emosi. Mereka adalah tetua klan dan sama pentingnya dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah 4 adalah tetua lain dari klan. Para tetua ini tidak memiliki kekuatan sebanyak tetua klan, tetapi bagaimanapun, mereka memiliki sedikit suara dan bukan penurut. Selain para penatua ini adalah para remaja putra yang telah menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain ada 3 orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang diramalkan Xiao Zhan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Dari ketiganya, ada seorang tetua yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun tetua itu tersenyum, matanya yang kecil penuh energi, dengan gelisah memindai ruangan. Pemandangan Xiao Yan turun lebih rendah, berhenti di dada sesepuh. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan ada 7 bintang berkilau. 7 bintang Dadosi. Orang ini adalah Dadosi bintang 7. Luar biasa. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan nafas pada tetua itu. Yang lebih tua lebih kuat dari ayahnya sendiri, pada kenyataannya, dia adalah 2 bintang yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadosi setidaknya memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan seperti itu, kebanyakan tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Di samping yang lebih tua ada pasangan muda. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Laki-laki berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan perawakan yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah, di dadanya ada 5 bintang emas. Ini mewakili kekuatan pemuda itu, bintang 5 Doze. Untuk bisa menjadi bintang 5 Doze pada usia 20 tahun pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pemuda tersebut. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang lumayan, pemuda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan para gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei pun sesekali meliriknya. Tapi, tampang yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Seluruh fokusnya terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan gentar. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei, tidak, dia lebih cantik dari Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyaingi dia. Tidak heran jika orang-orang dari klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga gadis muda yang rumit itu ada anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok itu berdenting, melodi yang indah dan menambahkan sedikit kebanggaan pada gadis itu. Selain itu, di dada berkembang gadis itu ada 3 bintang emas. Doze bintang 3, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti seorang jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia memiliki bakat yang menyaingi bakat sebelumnya. Tapi Xiao Yao mengalihkan pandangannya dari kecantikan yang dingin itu. Tidak peduli apa, di balik penampilan Xiao Yao yang belum dewasa ada jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri untuk tidak bertingkah seperti orang jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiao Yan menyebabkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan tipe yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiao Yan padanya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 orang tua. Berjalan cepat, Xiao Yan dengan sopan menyapa Xiao Zhan dan ketiga tetua itu. Haha, Yan Er, kamu datang. Ini, duduklah. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan agar Xiao Yan duduk. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas, hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan dan mencari tempat duduknya. Tapi, dia terkejut dengan hasilnya, dia tidak punya kursi. Hah,
Posisiku di klan semakin tenggelam semakin rendah. Itu lebih baik sebelumnya, tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukanku di depan para tamu, para kakek tua ini. Xiao Yao mengejek dirinya sendiri dalam diam. Dalam pikirannya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa memblokir emosi yang membuncah dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, anggota klan muda mengeluarkan tawa yang lembut dan mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibodohi. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari kesulitan Xiao Yan. Ekspresi kemarahan melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis yang tertekuk. Tetua kedua, kamu. Oh, sungguh maaf. Saya tidak percaya bahwa saya lupa tentang Tuan Muda. Hehe, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua berjubah kuning tersenyum pada Xiao Zhan yang menatap. Dia menepuk keningnya sebagai tindakan kritik diri tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar. Saudara Xiao Yan, duduklah di sini. Suara jelas seorang gadis terdengar di seberang aula. Ketiga tetua itu tegang, pandangan mereka beralih ke Sun Er di sudut. Mulut mereka bergerak-gerak tetapi tidak satupun dari mereka mengatakan apapun. Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip pada Xiao Yan. Melihat wajah tersenyum Xiao Sun Er, Xiao Yan membeku sesaat. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er di bawah tatapan iri dari anggota klan sekitarnya dan setelah apa yang tampak seperti beberapa detik terlama, dia menjatuhkan diri di samping Sun Er. Xiao Yan berbisik, terima kasih, kamu telah menyelamatkanku lagi. Xiao Sun Er tersenyum ringan, dua lesung pipit muncul di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah memindai halaman, Sun Er tiba-tiba mengeluh, kakak Xiao Yan, kamu belum pernah duduk di sampingku, sendirian, selama 3 tahun sekarang, kan? Kamu jenius di klan, bukankah mudah bagimu jika kamu ingin teman? Melihat wajah kesal Sun Er, Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tapi masalahnya, seseorang menyelinap ke kamarku setiap malam saat aku berumur 4-6 tahun. Dan kemudian seseorang itu menggunakan teknik kikuk dan dou ziki yang lemah untuk memperkuat tulang dan meridian. Setiap kali, orang yang sama akan mengeluarkan banyak keringat sebelum pergi. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Bagaimana aku bisa tahu? Saya masih sangat muda saat itu, pada kenyataannya, saya hampir tidak bisa berjalan, bagaimana saya tahu? Jantung Xiao Yan mulai berdetak kencang. Memaksakan senyum terbuka, Xiao Yan yang bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiao Yan, sedikit senyum melayang di wajah Xiao Sun Er. Pandangannya beralih kembali ke buku di pangkuannya dan seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, meskipun saya tahu itu, orang itu melakukannya dengan niat baik, saya seorang perempuan, kan? Bagaimana saya bisa membiarkan seseorang dengan sembarangan menyentuh saya? Jika aku tahu siapa yang melakukannya, Mulut Xiao Yan mulai berkedut dengan keras, menjaga pandangannya tetap lurus, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. BTTH episode 4 Fraksi Awan Berkabut. Di aula utama, Xiao Zhan dan 3 tetua klan sedang berbicara dengan penuh semangat dengan sesepuh aneh itu. Tamu itu tampaknya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya, namun setiap kali ia tampak seolah-olah hendak memulai topik pembicaraan, ia akan menelan kembali kata-katanya dan mengubah topik. Setiap kali dia melakukan ini,
gadis lembut di sebelahnya akan memberikan pandangan yang halus namun tegas kepada tetua itu. Setelah mendengarkan percakapan mereka sebentar, Xiaoyan bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. Saudara Xiaoyan, apakah kamu tahu siapa mereka? Tepat saat Xiaoyan hendak tertidur karena kebosanan, Sun Er yang berada di sampingnya membuka buku kunonya dan bertanya pada Xiaoyan. Tahukah kamu? Xiaoyan dengan rasa ingin tahu menatap Sun Er. Apakah kamu melihat simbol pedang perak dengan awan di ujung jubah mereka? Sun Er berkata sambil tersenyum ringan. Oh. Xiaoyan melihat ke arah borgol ketiganya dan memang, di sana dia dengan jelas melihat simbol bordir pedang yang berkilauan di awan. Mereka berasal dari fraksi awan berkabut. Xiaoyan bertanya dengan bingung. Meskipun Xiaoyan tidak pernah keluar ke dunia nyata, dia telah membaca dari buku-buku tentang faksi ini. Klan Xiaoyan tinggal di sebuah kota bernama Kota Wutan yang merupakan bagian dari kerajaan Jiama. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di dalam Kekaisaran Jiama, kota ini masih dikerdilkan oleh ukuran kekaisaran, meskipun memiliki pegunungan monster sihir di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiaoyan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada dua klan lain yang bersaing dengan klan Xiao, tetapi bahkan setelah 24 tahun berlumuran darah dan perselisihan, mereka tidak dapat menyalip klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di kota Wutan, maka fraksi awan berkabut akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh kekaisaran Jiama. Perbedaan antara klan Xiao dan fraksi awan berkabut sangat besar, sampai pada titik di mana ayah Xiaoyan, Xiao Zhan, yang biasanya menjaga wajah tegas dan kasar, sangat hormat di depan para tamu ini. Kenapa mereka di sini? Xiaoyan berbisik. Jari ramping Sun Er berhenti. Mungkin itu terkait denganmu, kakak Xiaoyan. Saya. Tapi aku tidak punya hubungan apapun dengan mereka. Mendengar jawaban Sun Er, Xiaoyan berhenti sebelum menggelengkan kepalanya dan balas berbisik. Apa kamu tahu nama gadis di atas sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak, kan? Xian Yan mengerutkan alisnya saat dia memeriksa wajah gadis yang ditunjukkan Sun Er. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia Nalan Yanran. Ekspresi penasaran muncul di wajah Sun Er. Xiaoyan menegang, Nalan Yanran. Cucu Nalan Jie, Komandan Leonhard dari Kekaisaran Jiama. Dia tunanganku yang ditetapkan di antara keluarga kita, sebelum aku lahir. Petik 2. Hehe, kakek dan Nalan Jie seperti saudara sedarah dan pada saat itu, kamu dan Nalan Yanran lahir sekitar waktu yang sama, jadi keduanya memutuskan bahwa kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah kamu lahir, kakek meninggal dalam pertarungan dengan musuh klan dan seiring berjalannya waktu, hubungan Xiao klan dengan keluarga Nalan menjadi lebih lemah. Sun Er berhenti dan melihat Xiao Yan yang asyik dengan Sun Er. Cerita, Nalan Jie tidak hanya sombong, dia juga sangat menekankan pada janji. Pernikahan itu diputuskan olehnya jadi meskipun namamu sangat buruk beberapa tahun terakhir ini, dia tidak pernah berpikir untuk membatalkan pernikahan. Kakek itu pasti sangat keras kepala, Xiao Yan tersenyum. Nalan Jie memiliki keputusan akhir dalam semua hal dalam keluarga jadi meskipun dia benar-benar sangat menyayangi cucunya, tidak ada seorang pun di keluarga yang menentang pernikahan. Mata indah Sun Er dengan ringan menatap Xiao Yan sebelum melanjutkan, tapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi murid di bawah pimpinan fraksi Mystic Cloud. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai dan sayangnya, dia sangat membenci janji pernikahannya dengan saudara laki-laki Xiao Yan. Petik 2. Maksudmu, dia datang untuk membatalkan pernikahan.
Wajah Xiao Yan menjadi gelap. Pada saat ini dia sangat marah, bukan karena Nalan Yanran tidak menginginkannya sebagai suaminya melainkan, karena Nalan Yanran berusaha membatalkan pernikahan dengan seluruh klan yang hadir. Jika itu terjadi maka ayahnya akan kehilangan sebagian besar martabat dan rasa hormatnya di dalam klan. Xiao Yan perlahan menarik napas, udara dingin menenangkan pikirannya yang mengamuk. Di dalam lengan bajunya, Xiao Yan meringkuk tinjunya, berpikir, jika aku adalah seorang dosi, siapa yang berani menginjak-injak harga diriku? Memang benar, jika Xiao Yan adalah seorang dosi, maka, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi awan berkabut, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Dosi yang berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi setinggi itu sepanjang sejarah Doki Daratan. Dan beberapa orang yang berada pada level itu ketika mereka masih muda sekarang adalah beberapa orang paling berpengaruh di seluruh dunia Doki. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cerdik menghindari lengan Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er dengan lembut berkata, "Kakak Xiao Yan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kerugiannya sendiri. Saya yakin dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini." Petik 2. Penyesalan. Xiao Yan mencibir. Dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak memiliki kemewahan seperti itu. Xiao Yan berhenti sebelum mengubah nada suaranya. Tunggu, Sun Er. Bagaimana Anda begitu mengenal mereka? Hal-hal yang baru saja Anda katakan, ayah saya mungkin bahkan tidak tahu beberapa di antaranya. Bagaimana Anda mengetahui semua ini? Petik 2. Sun Er menegang tapi tidak mengatakan apapun. Melihat penghindaran Sun Er tentang masalah ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum tanpa daya. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, Xiao Yan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Segera, orang tua Sun Er menjadi topik yang tabu, sesuatu yang tampaknya mereka takuti untuk dibicarakan. Bagi Xiao Yan, identitas Sun Er selalu terselubung dalam misteri. Tidak peduli seberapa keras atau pintar dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Terserahlah, jika kamu tidak ingin mengatakannya maka jangan. Menggelengkan kepalanya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Tetua tamu, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi awan berkabut untuk menekan ayah. Nalan Yanran ini pasti menggunakan beberapa taktik yang tidak tahu malu. Kemarahan mulai membangun dalam hati Xiao Yan. BTTH episode 5 Serbuk Pengumpul Ki. Ahem. Tetua berjubah putih itu berdeham dan berdiri. Menyatukan kedua tangannya, dia tersenyum, pemimpin klan Xiao Zhan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami membutuhkan bantuan Anda untuk sesuatu. Petik 2. Tentu saja, Geye, jika ada masalah beritahu aku. Jika saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, maka saya pasti tidak akan berani mengatakan tidak. Kepada tetua yang berkunjung, Xiao Zhan tidak menolak tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak membuat janji. Hehehehe, Leader Xiao, apakah kamu mengenalnya? Geye tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sebelahnya. Oh, maaf, gadis ini adalah... Xiao Zhan melihat ke arah gadis itu dan menggelengkan kepalanya dengan canggung.
Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yunjun, dia baru berusia 8. Setelah belajar di fraksi awan berkabut selama 5 tahun, dia telah berubah cukup banyak. Sebelumnya dia hanya seorang anak kecil tapi sekarang dia adalah remaja yang sedang berkembang. Namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, aku sudah lama tidak datang untuk memberi hormat. Ini salahku kalau kamu tidak mengenalku. Nalan Yanran berkata dengan manis. Hehehe, Yanran, kudengar kamu sudah menjadi murid di bawah Yunjun. Saat itu, kupikir itu hanya rumor yang tidak berdasar, tapi sekarang aku sadar kalau itu benar. Bakat luar biasa apa yang harus kau miliki, Xiao Zhan memuji. Itu hanya keberuntungan. Sambil tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Gye dengan tangannya di bawah meja. Hehehe, pemimpin Xiao, permintaan yang aku miliki terkait dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin fraksi kami. Gye tetap tersenyum tapi ketika dia menyebutkan pemimpin fraksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Gye, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut adalah salah satu orang terpenting di seluruh kekaisaran Jiama. Xiao Zhan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak berani memprovokasi dia. Tapi dengan kekuatannya, apa yang dia butuh bantuan Xiao Clan. Gye mengatakan itu terkait dengan Yanran, apakah itu? Sebuah pikiran berkelana terlintas di benak Xiao Zhan menyebabkan tepi mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kokoh mulai gemetar. Untungnya tangannya ditutupi oleh lengan panjangnya. Berhati-hati untuk menekan pikiran itu, Xiao Zhan dengan gemetar bertanya, Tuan Gye, tolong beritahu aku apa permintaan faksi. Gye ragu-ragu tapi dia berpikir tentang seberapa besar pemimpin faksi itu mengagumi Yanran dan dengan demikian, dia mengatupkan giginya, pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya peraturan di faksi. Selain itu, pemimpin fraksi sangat memandang Yanran, bahkan pemimpin fraksi sangat mengharapkan Yanran menjadi pemimpin fraksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin fraksi masa depan tidak boleh berhubungan dengan laki-laki lain sebelum mereka menjadi pemimpin fraksi resmi. Menarik napas, Gye melanjutkan, ketika pemimpin faksi kita bertanya kepada Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa Yanran dan klan Xiao memiliki lamaran pernikahan. Oleh karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Cangkir giok di tangan Xiao Zhan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. Ketiga tetua klan dikejutkan oleh kata-kata Gye tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Zhan dengan kegembiraan dan cemoohan. Hehe, bagaimana kamu akan menanggapi ini? Ketiga tetua itu berpikir seram. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang ditetapkan antara Xiao Yan dan Nalan Yanran, tetapi setelah bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Pandangan mereka ke arah Xiao Yan penuh dengan ejekan dan ketidaksukaan. Melihat wajah gelap Xiao Zhan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Leader Xiao, aku tahu permintaan ini sedikit berlebihan, tapi karena pemimpin fraksi memintanya, tolong batalkan pernikahannya. Dengan tak berdaya menghela nafas, Gye berbisik ringan pada Xiao Zhan. Tangan Xiao Zhan mengepal. Doki hijau samar perlahan merayap di atas tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Zhan. Metode ki rahasia Xiao Clan, kemarahan singa yang marah. Level, Suan Tengah. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Gye menjadi serius. Dia pindah untuk menempatkan Yanran di belakangnya dan di dalam cakar elang seperti tangan yang dikumpulkan Doki hijau. Doki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Fraksi metode ki awan berkabut, pedang kayu hijau. Level, Suan rendah.
Dengan dirilisnya Doki, anak-anak muda yang lebih lemah di aula utama menjadi pucat dan merasakan dada mereka menegang. Ketika napas Xiao Zhan menjadi lebih intens, ketiga tetua itu berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu aula. Xiao Zhan, stop. Jangan lupa, kau adalah pemimpin klan Xiao Klan. Petik 2. Xiao Zhan menegang dan Doki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Zhan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi menyaksikan kepala Yanran yang menunduk. Akhirnya, dia berkata dengan nada serak, "Nalan, kamu punya nyali. Dengan putri seperti itu, aku sangat iri pada Nalan Su." Petik 2. Nalan Yanran mengejang, "Paman Xiao. Tidak, panggil aku klan leader Xiao mulai sekarang. Saya tidak pantas disebut paman, Anda adalah pemimpin faksi masa depan dari fraksi awan berkabut. Di masa depan, Anda mungkin akan menjadi salah satu orang terpenting di daratan Doki. Xiao Yanku hanya memiliki bakat yang sederhana, dia tidak pantas untukmu. Terima kasih, pemimpin klan Xiao." Mendengar kata-kata Xiao Zhan, wajah Geye menjadi cerah. Meminta maaf, dia berkata, "Pemimpin klan Xiao, pemimpin faksi mengerti bahwa permintaan hari ini sangat tidak sopan. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk membawa sesuatu, terimalah sebagai permintaan maaf dari pemimpin fraksi kami." Petik 2. Geye menyentuh cincin di tangannya dan tiba-tiba sebuah kotak giok berwarna hijau muncul di tangannya. Dengan hati-hati membuka kotak, aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa rileks. Keingintahuan ketiga tetua itu mengalahkan mereka dan mereka menjulurkan kepala untuk melihat isi kotak, bubuk pengumpul ki.